Dan kita ingin langsung ke Mas Gary. Mas Gary, tadi menyebutkan ada kalimat ataupun kata disorientasi. Disorientasi apa maksudnya? Gitu. Jadi ini hanya satu kemungkinan dalam arti belum, bukan pasti. Tapi disorientasi itu adalah begini. Kita manusia ini kan kita ranah kita di darat, bukan di udara. Kalau di darat kita bisa bergerak maju mundur kiri kanan. Kalau di udara kita bisa maju mundur kiri kanan dan naik turun. Dan kita menggunakan kendaraan yang bisa miring, ya, tidak terlepas dari environment sekelilingnya. Kalau kita bilang ini disorientasi, ibarat begini, ibarat kita berdiri di sebuah ruangan gelap, kepala kita ditutup dan kita disuruh jalan lurus. Benar nggak kita jalan lurus? Kita masih jalannya belok-belok gitu. Itu yang namanya disorientasi. Kita mikir kita lurus tapi ternyata kita belok. Ini adalah fenomena alami ya, bukan berarti yang jalan nggak bisa lurus itu payah, bukan. Ini adalah fenomena alami karena keterbatasan biologis kita. Jadi kalau di beberapa kecelakaan sebelumnya ada kecelakaan yang setelah take off lalu pesawatnya jatuh menghujam ke laut, kalau kita lihat itu berapa kali adalah disorientasi. Ketika terbang pilotnya merasakan sesuatu yang dia lihat ini tidak sesuai dengan instrumen di depan dia. Gitu. Nah dia memikir oh berarti saya yang benar, instrumen yang salah. Entah kenapa. Dan akhirnya mengambil aksi yang ternyata keliru. Ini salah satu frontier terakhir dari frontier yang bukan terakhir tapi yang sangat penting dalam perbaikan flight safety saat ini. Karena kembali lagi kalau kita lihat dari kebanyakan kasus yang di mana kru melakukan kesalahan, larinya ke disorientasi. Baik, disorientasi salah satu analisa dan kita masih menunggu begitu ya data pasti dari FDR-nya di black box. Nah kita bicara masalah black box, Pak Andi, dengan impact yang begitu besar begitu ya, dengan kondisi seperti itu, apakah kemudian black box ini masih dalam keadaan utuh kalau bisa bicara masalah komponen begitu? Kalau black box ini memang dirancang untuk ya musibah seperti begini ya. Artinya betul-betul dirancang untuk impact yang mungkin sampai 30 kali gravitasi ya. Yang manusia tidak bisa tahan lagi ya. Jadi dan di dalamnya juga itu adalah saya tidak tahu tipenya yang dipasang ya, tapi anggaplah yang terakhir ini semuanya tipe menggunakan memori card kecil sekali. Boxnya besar tapi bisa kecil. Jadi saya sih optimis bahwa ini bisa bertahan dan bisa kita lihat misalnya ketika Lion Air ya, ini juga pesawatnya berantakan dan black box-nya juga terendam air cukup lama sampai bisa ditemukan. Yeah. Dan sudahnya pun bisa dibaca dengan baik sehingga kesimpulannya bisa didapat dengan baik. Jadi saya optimis bahwa ini black box-nya bisa survive. Baik. Pak Andi, terakhir Pak Andi, dari apa yang Anda dapati data di luar sana, kemudian juga dari ilmu Anda, sebetulnya kemungkinan terbesar penyebab jatuhnya pesawat ini apa, Pak? Ya, seperti katakan, saya tidak ingin berspekulasi, tapi saya ingin katakan satu hal aja. Misalnya tadi katakan mengenai disorientasi daripada pilot. Ingat ya, bahwa pesawat itu selalu dibuat double dan triple, redundant. Ya. Anggaplah pilotnya itu mengalami disorientasi, is possible, tapi jangan lupa ada kopilot, ya. Pilot akan bilang saya disorientasi, handover, artinya kemudi dipindahkan kepada kopilot. Kopilot masa ia juga disorientasi. Lalu di depan pilot itu ada alat yang disebut artificial horizon. Artificial horizon itu sangat jelas orientasi pesawat mau kemana, apa dia ada di atas, terbalik, biasa, lagi miring, lagi bagaimanapun itu selalu ada. Dan kalaupun itu dibuat, kalau pilot itu disorientasi, dia bisa melihat itu. Ya. Tapi dari kejadian ini yang saat ini hanya bisa kita simpulkan, ini memang tidak kita ketahui, tapi pesawat memang dari ketinggian 10.000 cepat sekali menuju bumi. 4.500 kaki. Ya, kecepatan yang sangat tinggi. Jadi seakan-akan menukik gitu ya. Apa benar atau tidak, kita tidak tahu. Tapi kecepatan yang didapat itu biasanya dengan kecepatan menukik ya. Nah, kenapa itu terjadi dan tanpa memberikan
warning apapun dari pilot maupun kopilot, ini juga satu yang maaf saya katakan kita tidak bisa berteori terlalu banyak di sini. Harus kita lihat ini memang kejadian yang agak luar biasa. Biasanya kalau ada kejadian failure atau apa, pilot masih ada waktu memberikan tahu atau mayday atau apapun. Oke. Baik, terima kasih Pak Andi Ali Syahbana dan juga terima kasih Mas Gary Yusdiatman sudah berbagi informasi bersama kami di Kabar Petang. Kita akan tunggu nanti hasilnya jika black box sudah ditemukan. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.